dulu ya. Baik, materi hari ini adalah tentang bullying atau perundungan. Anak-anak di sini udah kayak familiar kan ya tentang perundungan atau bullying. Siapa yang kira-kira berani menjelaskan apa itu bullying atau perundungan di sini? Saya, Bu. Bullying atau perundungan itu adalah suatu penindasan untuk merendahkan orang lain dan sebuah kekerasan yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang. Ya betul, Azza tadi menyampaikan seperti itu tentang bullying atau perundungan. Mungkin dari anak laki-laki ada yang ingin menjelaskan tentang perundungan atau bullying? Angkat tangannya. Saya, Bu. Menurut saya bullying itu suatu contohnya menghina, memukul, mencemooh, ya seperti itu, Bu. Oke, tadi kita sudah mendengar apa itu bullying atau perundungan dari Azza dan juga dari Alfian, yaitu perbuatan yang mencemooh atau menghina teman sebayanya. Lebih jelasnya, Ibu akan memutarkan suatu video yang isinya adalah tentang materi bullying. Anak-anak di sini melihat secara seksama ya. Iya, Bu. Pasti kalian pernah ya mendengar kasus bullying, baik yang sedang viral di media sosial atau bahkan di sekolah kalian sendiri. Dalam bahasa Indonesia, bullying disebut dengan perundungan. Apa itu bullying? Bullying adalah tindakan yang secara sengaja dan berulang-ulang dengan tujuan untuk merendahkan, merugikan, atau menyakiti orang lain. Pelaku dan korban bullying biasanya memiliki ketimpangan posisi, di mana pelaku yang lebih kuasa atau lebih kuat membuli korban yang lebih lemah atau tidak berdaya. Siapa saja yang rentan menjadi korban bullying? Nah, di sini ada pertanyaan tentang siapa saja yang rentan menjadi korban bullying. Menurut anak-anak di sini siapa sih yang rentan menjadi korban bullying? Teman sebaya, Ibu. Teman sebaya menurut Syifa. Yang lain? Anak disabilitas, Bu. Anak disabilitas karena memiliki kekurangan ya. Betul sekali. Terus yang lain? Oke, tadi sudah ada yang menjawab, yaitu dari teman sebaya yang rentan menjadi korban bullying karena sesama teman. Terus ada dari anak disabilitas karena memiliki kekurangan. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak lagi video yang ada di sini ya anak-anak. Iya, Bu. Seorang yang terlihat paling berbeda di antara orang-orang di sekitarnya umumnya lebih rentan menjadi korban bullying. Hal ini dapat dikaitkan pada satu, kondisi fisik. Misalnya, anak berkebutuhan khusus, terlalu kurus atau gemuk, warna kulit, bentuk rambut, atau Nah, tadi sesuai yang sudah disampaikan oleh Fahra, kalau anak yang rentan menjadi korban bullying itu adalah dilihat dari kondisi fisiknya. Nah, yang pertama itu adalah anak berkebutuhan khusus yang terlalu kurus atau gemuk. Terus ada warna kulit, kan biasanya tuh kalau misalnya masih anak remaja gitu kan, kalau sesama temannya ngatainnya kulitnya hitam tuh kayak orang negro atau apa. Nah, terus selanjutnya itu ada bentuk rambutnya. Misal bentuk rambutnya tuh kriwil kayak mie, itu rambutnya kayak mie tuh. Nah, itu termasuk dalam bullying atau perundungan. Nah, terus ada penampilan yang berbeda. Oke, kita simak lagi. penampilan yang berbeda dianggap cantik atau jelek. Dua, kepribadian. Misalnya, suka menyendiri, pemalu, atau kurang percaya diri. Tiga, kondisi akademik. Misalnya, dianggap paling. Nah, tadi ada tentang kepribadian. Di sini siapa sih yang merasa kalau lebih suka untuk menyendiri? Ada? Saya, Bu. Saya, Ada. Bu. Sering pernah nggak kamu dapat bulian dari teman-teman karena kamu suka menyendiri? Pernah, Bu. Pernah. Kamu berarti jadi korban bullying dulu ya? Iya. Oke. Selanjutnya ada dari kondisi akademik. Untuk atau paling bintang. Empat, ekonomi atau sosial. Misalnya, paling miskin. Nah, ya ini adalah yang paling sering kita temui di lingkungan sekolah, yaitu dari status ekonomi atau sosial. Bahkan di lingkungan sekolah itu juga ada sebuah permainan yang
saya orang kaya, saya orang kaya. Nah seperti itu sebenarnya sudah masuk ke dalam kegiatan atau tindakan perundungan ya anak-anak. Paling populer seperti itu. Kayak anak artis mungkin kan jadi pandangannya berbeda. Dan lima termasuk golongan minoritas. Misalnya berbeda etnik, budaya, bahasa maupun agama. Sementara itu, penyebab bullying pun bermacam-macam. Di antaranya, iri dengki Bu, saya Bu merasa hebat. Iri dengki, terus ada seseorang yang merasa paling hebat. Ada lagi dari anak-anaknya? Bapaknya berkuasa itu berarti tadi masuk di kayak status ekonominya ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak lagi ya anak-anak. pernah menjadi korban bullying dan merasa ingin balas dendam, merasa iri, kalah saing, atau marah dengan korban, kurang mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari keluarga agar dapat. Tuh, tadi ada kurang mendapat perhatian atau kasih sayang dari keluarga. Jadi selain pengaruh dari lingkungan sosial atau lingkungan pertemanan, pergaulan, dari merasa iri dengki dan yang lainnya, ternyata lingkungan keluarga itu juga berpengaruh terhadap pelaku bullying. Diterima dalam grup atau kelompok tertentu atau belum terbiasa menerima perbedaan di sekitarnya. Selain berpotensi menjadi korban dan pelaku bullying, seseorang juga mungkin menjadi saksi dari. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih anak-anak. Mengapa saksi bullying itu rata-rata kok tidak pada berani melapor ya? Kenapa ya kira-kira? Diancam Bu. Diancam, betul sekali. Jadi korban bullying itu rata-rata mendapatkan ancaman dari pelaku bullying. Kamu gak boleh kamu lapor ke sini, kamu gak boleh lapor ke BK, nanti kamu gini-gini. Nah seperti itu. Selanjutnya, Karena dia takut merasa semakin dibully Bu. iya. Jadi bisa jadi karena minoritas atau sendiri. Jadi takutnya nanti tidak punya teman lagi, jadi berusaha untuk bertahan. Gak apa-apa deh dibully, gak apa-apa deh ada tekanan seperti ini asal masih berteman dengan yang lain. Selanjutnya, oke sudah cukup ya. Berani melaporkan kasus bullying, umumnya karena pelaku adalah temannya sendiri, takut menjadi sasaran bullying berikutnya, ataupun malah terlibat. Bullying dapat terjadi di mana saja, rumah, sekolah, apa saja yang termasuk bentuk-bentuk. Ada pertanyaan lagi tentang apa saja yang termasuk bentuk-bentuk bullying. Cewek yang tahu di sini? Saya Bu. Ya, dia apa itu? Yang pertama, ada bullying verbal. ya. Terus Terus, ada bullying fisik. ya. Terus ada bullying sosial sama cyberbullying. Ya, ada bullying apa tadi? Verbal, fisik, sosial, dan cyber. Nah, di sini nanti ada penjelasannya. Simak ya. Baik Bu. Bullying verbal adalah tindakan bullying dengan menggunakan ucapan atau kata-kata. Contohnya, memanggil dengan julukan yang tidak baik, mengejek bentuk fisik atau badan korban, atau bahkan mengancam korban. Nah, Selanjutnya, itu tadi contohnya dari bullying verbal, mengatai bentuk fisik. Kayak gimana contohnya kalau membuli dari verbal? Mengata-ngatain dia. Contohnya kalimatnya seperti apa? Gendut lu, gitu ya. Terus lu, rambut lu keriting. Ya seperti itu. Gigi lu maju. Nah itu seperti itu ya. Selanjutnya ada bullying fisik. bullying fisik adalah bullying yang diikuti dengan tindakan kekerasan fisik. Contohnya memukul, menendang, memalak, atau lainnya. Memalak, menendang itu tidak termasuk dalam bullying fisik. Selanjutnya ada bullying sosial. Contohnya, pelaku menyebarkan gosip atau fitnah tentang korban, hingga korban dikucilkan
atau diabaikan oleh lingkungannya. Nah, ini adalah bentuk dari bullying sosial. Tadi ada kayak gosip atau fitnah. Jadi anak-anak di sini kalau ngobrol sama teman-temannya jangan gosip atau fitnah yang tidak-tidak ya. Itu termasuk dari perbuatan bullying. Di era teknologi dan internet seperti sekarang, bullying juga dapat terjadi secara tidak langsung melalui dunia maya yang disebut dengan cyberbullying. Cyberbullying dapat terjadi melalui pesan pribadi, kolom komentar di media sosial, forum online, atau bahkan interaksi dalam game online. Komentar tersebut Contohnya kalau cyberbullying itu tadi ada di chat, pesan pribadi, atau yang sekarang marak terjadi yang sering digunakan, yang sering ditemui adalah dari game online. Di sini anak laki pasti bermain game online kan. Nah, contohnya itu ada kayak noob banget lu, mending gak usah main. Nah, komentar tersebut itu terdapat hinaan, intimidasi yang menjuruskan kepada tindakan bullying. dapat berisi hinaan, intimidasi, maupun fitnah. Sekian materi yang dapat